Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Angelia, Abimanyu, Maulinda, dan Febriana. Kami di sini akan mempresentasikan laporan audit perilaku keuangan dengan subjek investor retail individu berinisial WAFR. Latar belakang dari laporan ini yaitu keputusan investasi seringkali tidak rasional, jadi kami menyoroti overconfidence bias sebagai bias dominan pada subjek kami, di mana investor muda itu cenderung melebih-lebihkan kemampuan analisisnya dan meremehkan risiko yang nyata. Subjek kami adalah WAFR, mahasiswa 21 tahun yang aktif trading sejak 2021 dengan volume harian mencapai 20 hingga 40 juta rupiah, dan ia menggunakan strategi BSCP atau beli sore jual pagi. Dilihat dari profil risiko, WAFR itu termasuk tipe agresif risk seeker, di mana filosofi no risk no Ferrari. Ia siap menerima drawdown hingga 40% demi peluang profit yang tinggi meskipun hal ini berdampak pada kondisi psikologisnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai hasil analisis tematik coding dari wawancara mendalam bersama subjek. Dari 25 pertanyaan dikaji, ditemukan 4 bias utama yaitu overconfident bias, availability heuristic, loss aversion, dan disposition effect. Bias dominan yang ditemukan adalah overconfident bias yang merupakan kecenderungan investor melebih-lebihkan kemampuan analisis dirinya. Secara teoritis, ini berakar pada heuristik kognitif yang dibahas oleh Cartwright dan berinteraksi dengan prospek teori Kahneman and Tversky di mana investor cenderung meremehkan probabilitas kerugian. Bias ini termanifest di dalam 4 pola pada subjek WFR. Pertama yaitu keyakinan berlebih pada sistem trading BSCP tanpa validasi eksternal. Kedua adalah illusionary superiority, di mana subjek merasa kemampuannya di atas investor lain. Yang ketiga adalah overconfidence, memperparah kerugian yang terjadi pada saham Zata, yang rugi hingga 80% karena resiko sistemik yang diabaikan. Keempat adalah satu sinyal MSCI yang dijadikan penentu tunggal keputusan beli. Overconfidence ini diperparah oleh 3 bias pendamping. Yang pertama adalah disposition effect yang membuat subjek tidak bisa keluar dari Zata meski rugi 80%. Yang kedua adalah availability heuristic yang membuat keputusan bergantung pada top gainer dan satu berita MSCI. Dan yang ketiga adalah loss aversion yang menciptakan paradoks di mana di satu sisi mendorong resiko ekstrim dan di sisi lain mempersulit exit dari posisi rugi. Dampak finansial nyatanya yaitu kerugian 80% dari saham Biata, di mana 2 juta menjadi 400.000, dan keuntungan 7 juta hanya tersisa 1 juta akibat sentimen MSCI, serta missed opportunity hingga 48% karena take profit terlalu tinggi. Dalam bahasa manajemen keuangan, ini adalah contoh nyata bagaimana bias perilaku dapat mengerus nilai portofolio dan menciptakan biaya peluang yang sangat besar. Secara psikologi, WAFR mengalami gangguan tidur dan nafsu makan berkurang saat terjadi drawdown 40%, serta membentuk identitas diri sebagai risk taker dengan jargon no risk no Ferrari. Ironisnya, ia menolak influencer, namun keberhasilan terbesarnya justru berasal dari tip influencer. Hal ini menunjukkan bahwa overconfident bias dapat menciptakan blind spot terhadap pengaruh eksternal. Overconfident bias dan bias pendamping telah menyebabkan kerugian modal permanen, fluktuasi kesehatan mental, dan paradoks dalam pengambilan keputusan. Bagi mahasiswa manajemen keuangan, kasus WAFR menjadi pelajaran penting bahwa literasi teknis saja tidak cukup. Pemahaman behavioral finance adalah bagian tak terpisahkan dari manajemen risiko. Selanjutnya ada strategi debiasing. Di sini ada 5 rekomendasi strategi. Yang pertama ada sistem validasi eksternal wajib sebelum eksekusi, kedua trading jurnal dengan kalkulasi win rate aktual, ketiga trading plan berbasis aturan dengan kriteria exit terukur. Keempat, investor perlu melakukan diversifikasi sumber informasi dan menggunakan analisis multifaktor sebelum mengambil keputusan. Kelima, meningkatkan literasi behavioral finance dan manajemen risiko agar lebih memahami bias yang mempengaruhi keputusan investasi. Secara keseluruhan, terdapat 5 strategi utama yang direkomendasikan untuk membantu investor membuat keputusan yang lebih objektif. Berdasarkan hasil audit, WFR memiliki profil investor agresif atau risk seeker dengan disiplin teknis yang cukup baik. Bias dominan yang ditemukan adalah overconfidence bias yang muncul dalam 4 pola, yaitu keyakinan berlebih terhadap strategi BSCP, illusory superiority, kecenderungan memperparah kerugian, dan overconfidence dalam membaca pasar. Selain itu, ditemukan pula bias tambahan berupa disposition effect, availability heuristic, dan loss aversion. Dampaknya terlihat dari kerugian besar, hilangnya peluang keuntungan, serta tekanan psikologi saat mengalami drawdown. Sebagai rekomendasi, langkah prioritas adalah menyusun trading plan tertulis dengan batas alokasi maksimal 20% per emiten dan membuat trading jurnal untuk mencatat hasil transaksi secara objektif. Selanjutnya, perlu meningkatkan self-awareness dan literasi keuangan dengan mempelajari bias kognitif serta manajemen risiko. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan sampel investor retail yang lebih besar dan mengkombinasikan pendekatan kuantitatif agar hasil penelitian lebih komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.